Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan semangat untuk belajar. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi tentang menjalin hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan juga hasad. Materi ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari karena tanpa disadari sifat-sifat tersebut bisa muncul dalam lingkungan pertemanan, sekolah, bahkan ketika kita menggunakan sosial media. Melalui pembelajaran ini kita akan memahami pengertian masing-masing sifat, dampaknya, serta bagaimana cara menghindarinya agar kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, mari kita mulai dari pembahasan pertama, yaitu berfoya-foya. Ketika mendengar kata berfoya-foya, mungkin yang terlintas dalam pikiran kita adalah menghabiskan uang untuk membeli banyak barang. Namun dalam Islam, maknanya lebih luas daripada itu. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas dua istilah penting, yaitu tabzir dan israf. Tabzir berarti menggunakan harta bukan pada tempatnya atau untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Sedangkan israf berarti menggunakan sesuatu secara berlebihan, meskipun hal tersebut sebenarnya diperbolehkan. Oleh karena itu, Islam mengajarkan kita untuk bersikap bijaksana dalam menggunakan nikmat yang telah Allah berikan. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Quran Surah Al-Isra ayat 26-27. Allah melarang manusia berlaku boros dan menghambur-hamburkan harta. Nah, setelah memahami pengertiannya, sekarang mari kita lihat bentuk-bentuk berfoya-foya yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa kita sadari, perilaku berfoya-foya dapat muncul dalam berbagai bentuk. Misalnya, membeli barang hanya karena mengikuti tren, padahal sebenarnya tidak dibutuhkan. Contoh lainnya adalah mengambil makanan secara berlebihan, hingga akhirnya terbuang sia-sia. Selain itu, penggunaan waktu yang tidak terarah untuk hal-hal yang kurang bermanfaat juga termasuk bentuk pemborosan yang perlu kita hindari. Meskipun terlihat sederhana, kebiasaan-kebiasaan tersebut dapat membuat kita kurang menghargai nikmat yang telah Allah berikan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk lebih bijak dalam menggunakan harta, waktu, dan berbagai fasilitas yang kita miliki. Nah, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menghindari perilaku berfoya-foya. Yang pertama, membiasakan diri membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Dengan begitu kita tidak mudah membeli sesuatu hanya karena mengikuti tren. Yang kedua, menerapkan pola hidup sederhana dan tidak berlebihan dalam menggunakan berbagai nikmat yang kita miliki. Yang ketiga, menggunakan harta untuk hal-hal yang bermanfaat, termasuk membantu sesama melalui sedekah. Dan yang tidak kalah penting, kita perlu membiasakan diri untuk selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Dengan sikap tersebut, kita akan lebih mudah menghindari perilaku boros dan menjalani hidup dengan lebih bijaksana. Nah anak-anak, setelah kita membahas tentang berfoya-foya, sekarang kita beralih pada salah satu penyakit hati yang berkaitan dengan niat, yaitu riya. Riya sendiri adalah melakukan sesuatu amal atau kebaikan dengan tujuan agar dilihat dan dipuji oleh orang lain. Padahal tujuan utama dari setiap amal seharusnya adalah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah riya sering disebut sebagai syirik khafi atau syirik tersembunyi. Bukan karena seseorang menyembah selain Allah, tapi karena dalam hatinya terdapat keinginan untuk mencari pengakuan manusia. Nah, jika riya berkaitan dengan keinginan untuk dilihat oleh orang lain, maka ada sifat lain yang hampir mirip tetapi memiliki perbedaan. Sifat tersebut adalah sum'ah. Sum'ah adalah menceritakan atau memperdengarkan amal yang telah dilakukan agar mendapatkan pujian atau penghargaan dari orang lain. Di era media sosial seperti sekarang, kita perlu berhati-hati karena keinginan untuk mendapatkan perhatian atau pengakuan seringkali muncul tanpa kita sadari. Oleh sebab itu, setiap amal yang kita lakukan harus selalu dilandasi niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena ingin dipuji oleh manusia. Selanjutnya, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menghindari perbuatan riya dan sum'ah. Yang pertama adalah meluruskan niat sebelum melakukan suatu amal.
kita perlu memastikan bahwa tujuan kita adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, membiasakan diri untuk tidak selalu mengharapkan pujian atau pengakuan dari orang lain. Kemudian kita juga dapat memperbanyak amal yang dilakukan secara diam-diam. Dengan cara ini kita belajar untuk berbuat baik tanpa bergantung pada penilaian manusia. Selain itu, kita perlu mengingat bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui seluruh amal yang kita lakukan meskipun tidak diketahui oleh orang lain. Kemudian anak-anak, pernahkah kita melihat seseorang yang merasa dirinya paling hebat dibandingkan orang lain? Nah, dalam Islam, sikap tersebut disebut dengan takabur atau sombong. Takabur sendiri adalah sikap merasa diri lebih baik daripada orang lain, sehingga merendahkan atau memandang rendah orang lain. Nah, sikap takabur ini tidak hanya bisa merugikan orang lain, akan tetapi juga bisa merugikan diri sendiri. Karena orang yang sombong biasanya merasa dirinya paling benar, sehingga sulit untuk menerima nasihat atau masukan dari orang lain. Akibatnya, ia menjadi sulit berkembang dan memperbaiki diri. Selain itu, sikap takabur juga dapat merusak hubungan dengan sesama, karena orang lain akan merasa tidak dihargai atau diremehkan. Yang lebih penting lagi, sifat sombong merupakan sifat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita perlu berusaha untuk menjauhinya sejak dini. Nah, untuk menghindari sifat takabur, Islam mengajarkan kita untuk membiasakan sikap tawadu atau rendah hati. Rendah hati bukan berarti merasa diri tidak mampu, melainkan menyadari bahwa setiap kelebihan yang kita miliki berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kita juga perlu belajar menghargai orang lain dan menyadari bahwa setiap orang memiliki kelebihan serta kekurangannya masing-masing. Kita juga perlu membiasakan diri menerima kritik dan nasihat dengan lapang dada, karena dari situlah kita dapat terus belajar dan berkembang. Jika kita bayangkan ada seorang yang mendapatkan prestasi yang sangat baik atau memperoleh sesuatu yang kita inginkan, tentu wajar jika kita memperhatikan keberhasilan tersebut. Namun yang perlu diwaspadai adalah ketika muncul perasaan tidak senang melihat nikmat yang dimiliki orang lain. Perasaan seperti itulah yang disebut dengan hasad. Hasad adalah sikap iri terhadap nikmat yang dimiliki oleh orang lain disertai dengan keinginan agar nikmat tersebut hilang darinya. Karena itu, hasad termasuk penyakit hati yang dapat merusak ketenangan diri dan hubungan dengan sesama. Hasad ini memiliki banyak dampak negatif dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, hasad dapat menghapus pahala kebaikan. Rasulullah SAW mengingatkan bahwa hasad dapat menghanguskan kebaikan sebagaimana api membakar kayu bakar. Dan yang kedua, hasad membuat seseorang sulit merasakan kebahagiaan karena selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Selain itu, hasad juga dapat menimbulkan kebencian, permusuhan, bahkan konflik dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, sifat ini perlu kita hindari agar hati kita tetap tenang dan hubungan dengan sesama tetap terjaga dengan baik. Nah, anak-anak, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menghindari sifat hasad. Yang pertama, memperbanyak rasa syukur kita atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Yang kedua, membiasakan diri mendoakan kebaikan bagi orang lain ketika melihat keberhasilan mereka. Yang ketiga, fokus memperbaiki diri daripada sibuk membandingkan diri dengan orang lain. Nah, yang selanjutnya kita juga perlu menumbuhkan sikap qanaah, yaitu merasa cukup terhadap apa yang Allah berikan. Dan yang terakhir, kita harus meyakini bahwa rezeki setiap manusia telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Nah, alhamdulillah pada pembelajaran kali ini kita telah mempelajari 5 sifat tercela yang perlu dihindari, yaitu berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan juga hasad. Kelima sifat tersebut dapat memberikan dampak negatif bagi diri sendiri maupun bagi hubungan kita dengan orang lain. Sebaliknya, Islam mengajarkan kita untuk membiasakan hidup sederhana, ikhlas, rendah hati, bersyukur, dan juga qanaah dalam kehidupan sehari-hari. Semoga materi yang telah kita pelajari hari ini dapat menambah pemahaman kita sekaligus menjadi motivasi untuk terus memperbaiki diri. Terima kasih atas perhatian dan semangat belajarnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.